Mah, ada yang ingin Arga tanyain. Apaan? Mama kerja sama ya sama keluarga Raymond? Kalau iya emang kenapa? Apa alasan Mama kerja sama mereka? Alasan mama? Iya, alasan Mama kerja sama Raymond Group. Karena kamu tahu kan, mereka orang paling berpengaruh di kota ini. Dan paling berjaya. Sayang dong kalau mama tidak mengajak mereka kerja sama mama. Lagian keuntungan yang mama peroleh dari perusahaan itu sangat besar sayang. Itu sebabnya mama memilih untuk kerja sama mereka. Karena keuntungan dan juga peluang mama untuk bisa membuat perusahaan kita makin jaya. Tapi papa kamu juga kerja sama mereka. Papa kerja sama juga sama mereka. Kalau gitu, Mama pernah dong ketemu sama Papa. Tapi aku baru tahu Papa punya perusahaan. Selama ini, aku kira Papa nggak ada kerjaan. Gak usah bahas dia lagi. Mama berangkat kerja dulu. Aku baru tahu Papa punya perusahaan. Kukira selama ini Papa pengangguran. Makanya selalu di rumah aja. Apa aku tanya aja ya sama Cherry? Capek. Kemana lagi si Payono tuh? Anjir kali. Gue udah ngutarin sekolah ini masih gak ketemu juga. Kalau bukan karena Bu Yuli, gak mau kali gue cari tuh Pak Tua. Kalista, sini dulu nak. Iya Bu, kenapa? Minta tolong ibu panggilkan Pak Yono dong. Hah? Smart sekali aku anjir. Emangnya di mana Bu? Aduh, ibu juga nggak tahu nak. Kamu cari aja lah di sekitar sekolah. Kenapa Ibu nggak telepon aja? Nomornya nggak aktif nak. Tolong ya, kamu cariin. Oh, yaudah kalau gitu. Anjir. Sebenarnya malas sekali aku. Capek anjay. Lah, itu si Kalistung. Ngapain dia di sana? Wih, kayaknya enak nih dikerjain. Kerjain ah. Anjir lu ya. Kalau jantung gua copot gimana? Nanti jantung gua pakai ya. Biadab loh. Untung gua nggak punya penyakit jantung anjir. Lu ngapain di sini? Kan udah masuk kelas anjir. Lah, lu juga ngapain di sini? Kan udah masuk kelas loh. Oh, lu cabut ya. Gua bilangin ke BK lu ya. Jangan, Cok. Ya gue lagi malas aja loh ke kelas, makanya gue main di sana. Sama setan lu main. Enggak lah. Sama tuyul tuh. Nah, tuyulnya tuh. Biadab lo bilangin gue tuyul anjir. Lah, Kak Davin, ngapain lo di sana? Jangan bilang kalian cabut ya. Ngapain lo di sana anjir? Oh, gue bilang ke Devin lu ya. Jangan bilang ke Devin dong, Kal. Gue diajak sama anak nih. Lah, kok gue? Kan lo yang ngajak anjir. Ngapain lo nyalain gue, kocak? Lah, lu mau aja ya gue ajak. Nah kan, ketebak. Lu denger sendiri kan dia ngomong apa? Lama-lama gue pusing nih ngadepin ke orang-orang ini. Lo yang ngajak gue anjir. Tunggu. Iya ya. Lu juga ngapain di sini? Bisa nggak? Gak usah barengan. Suara kalian tuh hampir sama anjir. Sama-sama cempreng. Rusak kuping gue yang ada.
Lah suara lu juga sama, kocak. Diam gak lu pada? Bisa nggak kalau ngomong gak usah barengan? Heh, lu ngapain ikut gua ngomong anjir? Kalau lu yang ikutan gua anjir, mana ada ya lu tuh? Bisa nggak lu pada diam? Gue pusing anjir. Ya. Kalian ada nampak Pak Yono nggak? Hah? Pak Yono? Enggak tuh. Lu ada nampak, Dav? Tadi gua nampak di ruang basket. Coba aja lihat. Oh, thanks. Yuk. Ayo kemana? Koyo. Ke kantin lah, anjay. Oh, yaudah yuk lah. Mau kemana kalian? Ikut gue. Gak mau anjir, lepasin gak? Woi, lepasin! Gak mau, gua mau ke kantin, cok! Ayo ikut. Di sini Bapak tuh. Saya nyariin loh, Pak. Loh, ngapain kamu cariin saya? Kangen kamu sama saya? Idih, amit-amit ya Allah. Saya kangen sama Bapak. Najis banget. Oh, saya kurangi nilai fisika kamu nanti ya. Janganlah, Pak. Ini Bu Yuli itu nyariin Bapak loh, Pak, dari tadi. Lah, ada apa emangnya? Mungkin mau pacaran Bu Yuli sama bapak kali. Anjir, mulut anak nih, gak bisa kali difilter kayaknya. Emang gila kawan kau satu nih, Dav. Loh, kok kamu bawa mereka ke Lista? Oh, mereka ini babu-babu saya loh, Pak. Ya udah, saya pergi dulu ya, Pak, sama babu-babu saya ini. Permisi, Pak. Oh, yaudah, silakan. Apa maksudnya kami babu kau? Serah gue lah, emang mau gue bilang gini? Saya ketemu mereka lagi cabut, Pak. Mau gitu, ha? Yang ada kalian kena hukum nanti. Oh, bodoh juga lo rupanya ya. Pinter, PA. Gak gue nyebut dia pinter. Ngebilang pun gue gak sudi. Lu juga bodoh kok. Udah bodoh, tolong ngomong pun asal ceplos-ceplos gak jelas. Lah, mulutmu aja gak bisa difilter kayaknya. Lu juga tuh, udah cempreng, makin cempreng, sakit kuping gue. Kayak suara bogos saja. Aslinya mah kayak nilai hampir. Ya Allah, kenapalah aku harus denger rumah tangga orang ini? Diam lo! Asli, emang cocok kali kalian ini ya. Tuh, mana ada? Kantin yuk. Ntar lagi istirahat loh. Mending ke kantin duluan daripada nanti rame. Yalah, daripada habis diborong sama orang tuh cireng. Yuk. Tapi lo nanti yang traktir ya, Dav. Duit gue di kelas, anjir. Oke, tenang aja. Gak modal banget lu jadi cewek. Berisik. Udah di WA. Udah di kantin katanya. Wah, cabut tuh mereka. Biarin aja, paling gue bilang Davin ke nyokap gue. Anjir, langsung di skatmat dia kayaknya sama nyokap lo. Hai guys. Loh, kok cuma kalian berempat sih di kelas? Kak Davin sama Karian mana? Oh, mereka udah pada kantin duluan. Shit, cantik banget cowok. Najis liat orang bucin. Iya, si Kalista juga di kantin, Cok. Wah, sekompatan tuh mereka kayaknya. Biarin aja kali. Kalian duluan aja. Gue mau ngomong berduaan sama Bianca dulu. Hah? Mau ngapain kalian berdua? Cuman ngomong doang anjir.
Gak boleh. Nanti lo mau apa-apain dia lagi. Astaga, gue cuma ngomong doang anjir, nggak ngapa-ngapain, Cok. Gue paling mau ngapa-ngapain pas udah halal kali. Gini aja deh, kita tungguin aja di luar. Biarkan mereka ngomong, kita awasi aja mereka dari depan pintu. Ya udah deh. Kalian tunggu di luar aja. Oke deh. Chris, si Cherry mana? Ngapain lo cari si Cherry? Ada perlu gue sama dia. Dia tadi ada sih di kelas, cuman dia buru-buru pergi tadi pas jam pelajaran kedua. Gak tahu kemana. Pergi kemana? Nah, itulah yang gue gak tahu dia kemana. Hai guys. Lu tadi kemana, Cer? Oh, ada perlu bentar tadi. Kalian ngapain di sini? Itulah. Hah? Mereka nggak besar banget suara lu bangke. Kecilin dikit ngapa sih, anjir? Sakit buat gua. Mereka tuh ngapain sih? Biasa, urusan rumah tangga. Kak Devin mau ngomong apa sama aku? Kenapa kak? Aku mau gini bentar aja ya. Kak Davin lagi ada masalah kah? Gak tahu. Kalian kan temannya, Cok. Dia nggak mau cerita ke kami. Kamu kenapa? Ada masalah kah? Gak mungkin kamu tiba-tiba gini. Sini cerita sama aku. Ada apa? Nggak ada. Mau masalah aja saja. Aku agak capek. Kalau kamu capek, kamu bisa bersandar sama aku di sini. Kalau ada masalah, kamu bisa cerita ke aku ya. Aku siap dengerin semua curhatan kamu. Jangan ada yang kamu tutupi ya. Iya sayang. Aku agak iri, Cok, sama kisah percintaan mereka. Udah direstuin sama orang tuanya, terus cowoknya peka. Aku agak iri sih, Anjir. Kapan ya aku kayak gitu? Anjir woi, main yang bener lah, Gap. Gak bisa main lu ya. Percuma skinhead ngelawan sulit kroco bot. Ayolah. Alah, kamu berharap apa dari kus kau yang gak peka itu? Jangankan lirik, tersinggung pun enggaknya kurasa dia. Iya juga sih. Udah senasib kita itu, sama-sama punya cowok yang gak peka. Bedanya aku pacaran lah, kau cuma HTS-nya dia. Gimana ya cara ngomongnya? Anjir, kelamaan lu pada. Kalian ngapain sih? Kok lama banget? Tahu nih, lama kali. Loh Kal, tadi kami nyariin kau loh Kal. Kukira kau hilang anjir, malah aku udah ngucap alhamdulillah tadi. Kurang ajar lo ngaminin gue hilang. Lagian lo kenapa hilang anjir? Dia berapa kok sama Bu Yusi? Panjang ceritanya. Pendek kan? Gue disuruh panggil Pak Yono sama Bu Yuli. Ngapain? Gak tahu, capek mampus gue ngutarain di sekolah. Kalian mau pesan apa nih? Biar gue pesankan. Kue sebelah deng, toppingnya terserah level 1. Cemen lo anjir. Percuma badan gede tapi gak bisa makan pedas. Gue juga mau dong. Seblak toppingnya nanti tuh tahu tuh level 10. Ih, so-soan level 10. Baru sesuap aja nanti. Guys, perut gue sakit anjir. Enggak dong. Aku mie ayam cabenya banyak. Kalau kamu mau pesan apa sayang? Samain kayak kamu aja deh. Tapi Cer, si Bian gak usah dikasih banyak cabenya. Dia punya mah. Iya, aku mau pakai cabai loh yang. Gak boleh sayang, kamu punya mah. Gak boleh ya. Nanti mau kamu gimana? Iya, padahal aku mau loh. Ya udah kalau gitu. Cabenya kasih dikit aja Cer. Oke, udah itu aja. Gak, lu gak jajan? Enggak lah, gue istirahat kedua aja. Oh, ya udah. Oke, gue beli ya. Gue ikut ya, Cer. Oke, yuk.
Anjir, si Nathan gak dikasihnya gue main dong. Ya main lah, kan kelamaan sih. Heh, kalian ngapain di sana? Hai Helen. Gak sopan kau ya, Cil, manggil aku nama. Aku lebih tua daripada kau. Kalian ngapain sih di sini? Sekarang kan jam pelajaran kelima loh. Kok kalian masih di sini? Wah, cabut kalian ya. Mana ada kami cabut. Kelas kami lagi jam kos, jadi nggak belajar lah. Daripada gak di kelas, mending main FF di sini. Alah, alasan kalian aja tuh. Kau juga ngapain di sini? Kan masih jam pelajaran loh. Oh, kau cabut ya? Aku bilang BK kau ya. Heh, matamu. Gak nengok kau. Aku lagi bawa buku setebal gaban ini, ha? Oh, itu buku. Kirain catatan dosamu. Sembarangan kau ya, Cil. Gak sopan sekali. Udah, aku mau ke ruangan guru. Kak Helen, nanti mampir ML yuk. Gak mau, malas. Halah, bilang aja kau krocokan. Bot, gak pandai main. Sembarangan kau bilang aku bot. Kalian semua tuh yang bot. Dah krocon, dah pandai main lagi tuh. Sok-sokan. Pandai kalian ngomongin aku bot. Aslinya kalian yang bot. Halo, matamu. Paling kau beban. Udah beban keluarga, beban geng ditambah beban negara. Oh, aku lempar juga buku ini ke mata kalian. Berserak kalian. Halo, sosokan ngancem. Aslinya gak berani kan? Nah kan, bandel sih. Lama tidak bertemu Jerry, apa kabar? Sabar ya men. Ya ampun, kasihan aku lihat kau men. Tapi aku lebih kasihan ke diriku sendiri sih. Sekarang Cherry banyak berubah ya. Semenjak kejadian itu, tatapannya udah kayak orang asing ya. Yang sabar ya bro. Apa kamu udah berubah sih semenjak kejadian itu? Apakah kamu udah lupa sama janji kita? Maaf, karena waktu itu aku terlambat nyelamatin kamu. Maaf ya, kamu boleh benci sama aku ya. Kamu boleh lupain aku. Tapi jujur, aku nggak bisa ngelupain kamu sampai sekarang. Maaf, andai aku bisa menentang itu, mungkin kejadian itu nggak bakal terjadi. Maaf ya, aku harap kita bisa masih berteman ya. Jadi sayang. Hei Cia, kau ini kan sudah besar, bukan anak kecil lagi. Kenapa lo masih bawa boneka itu terus sih? Gua risih liatnya. Tahu nih, lo masih bayi ya main boneka gituan. Hahaha. Hahaha. Ada apa tuh? Aduh, mulai lagi tuh si Marva yang usilin si Cia. Ya lagian kenapa sih Cia bawa boneka itu mulu ke sekolah? Kan bisa ditinggalin di rumah aja. Aneh banget. Sini boneka lo. Jangan dibuang boneka Cia. Nggak boleh. Heh, lo itu udah kelas 4 SD loh. Masa masih main boneka sih? Jangan ambil boneka Cia.
Gitu doang nangis, dasar cengeng, dasar bayi besar. Bayi besar, bayi besar, bayi besar cengeng banget sih lo. Bayi besar lagi nangis guys. Ya agak kasihan sama Cia, perasaan dia dibully mulu. Iya, apalagi dia nggak ada teman juga selama di sekolah. Dia anaknya tertutup banget, susah untuk dia terbuka terhadap orang lain. Tapi aku masih heran, boneka itu pemberian dari siapa? Sepertinya sudah lusuh banget, Cok. Boneka itu pemberian dari kakaknya saat dia berulang tahun ke 6 tahun, sebelum kakaknya pergi melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Setauku, Cia itu anak tunggal deh, baru tahu aku dia punya kakak. Kakak angkatnya sudah 2 tahun pergi ke luar negeri untuk sekolah, belum ada sama sekali yang mengunjunginya. Jadi kalau dia kangen sama kakaknya, dia pasti bakal bawa boneka itu kemanapun dia pergi. Kalau boneka itu hilang atau rusak, dia bakal putus asa banget. Kakak kapan pulang? Cia kangen sama kakak. Cia gak punya teman di sini. Cia selalu diajak sama teman-teman Cia. Cia kangen banget main sama kakak lagi. Loh, tuh Cherry, pas banget. Dia belum pulang, gue samperin deh. Cherry! Loh, kok belum pulang? Udah sore kali ini loh, gak baik cewek pulang malam. Gue habis piket, lo sendiri kok tumben jam segini belum pulang? Oh, gue habis latihan eskul basket tadi. Cer, apa lo ada waktu? Sebentar aja, gue mau bicara sesuatu sama lo. Mau bicara apa? Di sini aja. Lo bilang tempo hari orang yang bekerja sama dengan perusahaan kalian bakal cari tahu informasi orang itu kan sampai ke akar-akarnya. Iya, memangnya kenapa? Kalau gitu, lo pasti tahu orang yang namanya Pak Kevin kan? Pak Kevin, tunggu sebentar, aku ingat dulu. Apa kau mengingatnya? Oh, aku ingat. Pak Kevin Abimata kan? CEO Abimata Group, benar? Iya. Kenapa lo nyariin Pak Kevin? Lo tahu nggak tentang keluarga beliau? Setauku Pak Kevin itu punya istri dan 2 anak laki-lakinya. Ya, tapi Pak Kevin itu bercerai dengan istrinya dan beliau tinggal bersama putra pertamanya. Dan anak keduanya tinggal bersama mantan istrinya. Benar tidak? Benar sekali. Ternyata lo tahu juga ya. Memangnya kenapa kau nanyain Pak Kevin ke aku? Pak Kevin itu sebenarnya dia bapak aku. Lah, gue baru tahu lo anaknya beliau. Jadi selama ini lo nyari Pak Kevin dong? Iya, yang ini gue cariin beliau dan kakakku. Tapi di informasi tentang beliau, dia tidak menyebutkan nama anak keduanya. Beliau hanya menyebutkan nama putranya yang pertama saja. Oh, begitu ya. Kalau lo tahu sedetail itu, berarti lo tahu rumah beliau di mana. Eits, gak boleh lah. Pokoknya lo harus cari informasi tentang orang itu, baru gua kasih tahu. Oke kalau gitu, tapi bisa lo ceritain sedikit tentang beliau. Gimana ya? Bukan gua nggak mau, tapi gua lagi ada urusan mendadak, jadi gua harus pergi. Besok deh gua ceritain semuanya ke lo. Oh, oke kalau gitu. Maaf ya, gue duluan. Oke, hati-hati. Oke, ini dia. Jadi memang benar papa punya perusahaan. Tapi gua benar-benar nggak tahu kalau papa punya perusahaan. Kukira papa pengangguran. Di sini nggak ada tera-teraan alamat rumahnya. Tunggu, ini perusahaan papa. Ada nama jalannya. Apa gue coba ke sana aja ya? Siapa tahu gue bisa ketemu papa secara langsung. Tunggu, ini perusahaan papa. Besar juga. Coba cek lagi deh, siapa tahu salah. Tapi emang iya sih tempatnya. Oke deh, semoga gue bisa ketemu sama papa. Permisi mbak. Selamat datang di perusahaan Abimata Group. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Woi, ada tamu anjir. Tolonglah layanin. Ini malah main HP kau. Gak, males. Kau kan bisa, kenapa harus aku? Oh, aku bilang Pak Kevin lo ya. Mbak. Iya Kak, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mau nanya, apa benar pemilik perusahaan ini adalah Pak Kevin Abimata? Benar sekali, perusahaan ini milik Pak Kevin Abimata. Sebelumnya ada apa ya? Saya mau ketemu sama Pak Kevin, apakah bisa?
Maaf sebelumnya ya kak, apakah kakak sudah membuat janji temu dengan Pak Kevin? Saya mau membuat janji temu dengan Pak Kevin. Maaf sebelumnya ya kak, kalau kakak belum membuat janji temu dengan Pak Kevin, kakak tidak bisa bertemu dengan beliau karena Pak Kevin orangnya sangat sibuk. Jadi kalau mau bertemu harus membuat janji temu dulu ya kak. Apa tidak bisa langsung bertemu dengan beliau? Maaf kak, tidak bisa karena itu adalah peraturan yang harus ditetapkan oleh Pak Kevin. Baiklah kalau begitu, saya membuat janji temu dengan Pak Kevin. Apakah bisa? Besok ya, bentar saya cek dulu ya. Mohon maaf kak, untuk besok tidak bisa karena Pak Kevin besok ada meeting bersama klien. Jadi, kapan bisanya Mbak? Saya belum pasti kapan, tapi saya akan beri nomor telepon perusahaan ke kakak. Nanti saya hubungin kakak. Kapan Pak Kevin ada waktu untuk membuat janji temu? Baiklah kalau begitu. Bisa disebutkan nomor teleponnya? Baiklah, 0822. Baik dengan karga, ini nomor dan kartu perusahaan. Kapan Pak Kevin ada waktu, saya akan membuat janji temunya dan langsung menghubungin Anda. Baik, sekali lagi makasih ya Mbak. Padahal aku sedikit lagi bertemu dengan Papa. Ya sudahlah. Kenapa aku harus ngalamin hal gak masuk akal ini sih? Padahal sedikit lagi gue bisa bertemu dengan Papa, tapi sepertinya Papa gak mau bertemu dengan gue. Terima kasih sudah berbelanja. Itu bukannya harga. Jangan sampai kamu ketemu dengan dia, walaupun kamu melihatnya. Oh iya, maaf harga, aku gak bisa bertemu denganmu dulu, karena memang kami sedang bersembunyi sekarang ini. Tapi ketahui ya, kami selalu melihat perkembanganmu dari jauh, walaupun kami tidak berada di dekatmu. Dan kau tahu harga, aku sangat menyukaimu, wahai adik kecilku. Pak, ada yang ingin aku bilang sama Papa. Apaan? Tadi saat aku di Umar, aku lihat Arga. Sepertinya dia sangat putus asa. Iya, Papa juga lihat di kantor Papa. Nanti kalau ada orang yang masuk menggunakan baju SMA dan bertanya tentang saya, bilang saja saya sibuk. Baik Pak. Pak, kapan Papa bakal kasih tahu semua ini ke Arga? Aku kasihan Pak lihat dia. Kamu pikir Papa tidak, Tapi Papa selama ini masih ingin bermain-main dengan ratu kecil Papa. Papa masih cinta sama Mama. Kalau bisa dikatakan, Papa masih mencintai mamamu, karena dia wanita yang tidak bisa tergantikan di hati Papa. Begitu juga dengan mamamu. Papa tahu, dia masih mencintai Papa. Cuman gengsinya saja, sejak dulu dia sama sekali tidak bisa menurunkan gengsinya sama sekali. Terkadang Papa juga heran, kenapa Papa masih tidak bisa melupakan atau melepaskan mamamu. Ternyata dia first in love Papa, nak. Begitu juga dengan mamamu. Kami sama-sama saling mencintai satu sama lain. Cuman bedanya, hanya mamamu selalu gengsi untuk mengungkapkan kasih sayangnya sama Papa. Dan sekarang saja, Papa tahu dia sedang merindukan Papa di rumah itu dan menangis karena tidak bisa mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Terserah Papa, aku bakal ikut apa-apa gimana pun itu, sekalipun suatu saat Papa bakal rujuk sama Mama. Papa juga gitu, cuma Papa selalu menahan untuk tidak berbuat macam-macam dulu yang bikin Mama kamu trauma. Intinya, kita awasi saja mereka berdua dari jauh, sampai ada bahaya yang terjadi di antara mereka. Mau tidak mau kita harus keluar dari permasalahan ini, dan bertemu dengan mereka. Walaupun Papa selalu menemui mamamu di perusahaan Raymond.
Sepertinya dia sangat bahagia dengan wanita cantik itu dibanding dengan diriku yang dia kerja dan tidak cantik. Kenapa aku menangis? Padahal aku bukanlah siapa-siapanya lagi. Aku hanya mantan istrinya yang sama sekali tidak bisa ada untuk keluarga kecilku. Walaupun dia bahagia dengan wanita lain, tidak apa-apa. Asal dia bahagia, aku pun juga ikut bahagia untuknya. Selama ini aku yang salah telah berburuk sangka kepadanya dan selalu gengsi terhadapnya. Kenapa baru sadar sekarang kalau aku masih mencintainya dan tidak mau kehilangannya? Kenapa penjelasan ini baru terjadi sekarang? Di saat dia berdua dengan wanita itu dan terlihat senang sekali dibanding dengan diriku yang hanya wanita yang tidak bisa memberi waktu luang kepada keluarga kecilku. Dan sekarang aku hanya sendiri, tidak ditemani oleh siapapun maupun anakku sendiri, dan perkataan Adam memang ada benarnya. Aku selalu sibuk dengan pekerjaanku dan jarang ada waktu bersama dengan mereka. Dan aku juga gak pernah ngerasa berada di tengah mereka saat itu semua. Ini semua salahku. Apa aku bisa mengulang semua ini dari awal? Aku ingin sekali mengulang semua ini dari awal. Gak di sekolah, gak di rumah, gak di markas, masih juga kalian main HP, Acil. Suka-suka kami lah, kok ngatur? Emang kau mau bapak kami apa ya? Tahu nih, sibuk amat, bilang aja kau ini karena nggak bisa main kayak kami. Bacot. Kamu lagi ngapain? Kok fokus banget? Ngerjain PR aku banyak banget, aku pusing. Oh gitu, mau aku bantuin nggak? Mau dong, mau banget malahan. Sini aku bantuin, jadi gini Sir. Ini harus kita kalikan dulu. Nah, aku tanya deh, 14 kali 5 berapa? Berapa ya? Aku nggak tahu. Gini, kalau kamu nggak tahu perkaliannya kayak gitu, aku ada caranya. Kamu kalikan dulu 4 sama 5 ini. Nah, 4 kali 5 berapa? 20, bener kan? Bener kok, terus 20 kan. Kamu taruh nolnya di bawah, 2-nya di atas. Lalu, 5 kali 1 berapa? 5, Ditambah 2, 7. taruh 7-nya di bawah, jadinya 70 deh. Kalau udah dapat hasil pertama, kamu tinggal masukin di sini, lalu dibagi dengan 5. Nah, dapat deh hasilnya. Oh gitu ternyata, gampang ya. Makasih Kak. Sama-sama sayang, nanti nomor selanjutnya seperti itu juga ya. Oke Kak. Udah kerjain deh, nanti nggak siap-siap lagi PR kamu. Ya, aku agak kesel kalau udah liat dua bocah bulel nih. Sumpah kayak pengen pindah aja langsung dari planet nih, woi. Kisah kasih di markas dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa maskar masih bocah. Bang Al sedang menciptakan lagu yang tidak enak untuk didengar ya. Maksudmu apaan, Cil? Suara abang cempreng. Oh, kayak suaramu paling bagus aja, padahal kau yang lebih parah lagi, suara kayak tua masjid. Apa tuh Kak Zoe? Catatan dosamu. Serius lah. Ya makanan lah PA. Contoh orang gak baca grup ini nih. Diam lah kau. Ambil satu-satu, yang ambil 2 sepak palanya. Marah-marah mulu, heran. Diam lo sebelum Tasnim melayang ke kepala lo. Emak PMS deh woi. Loh, kok sisa 1? Kan udah dapat semua kah? Seharusnya pas ini loh, kok lebih? Berlebih nggak kau belinya? Nggak kau hitung dulu. Hah? Masa berlebih sih, Cok? Kita kan 15 orang. Kita hitung ulang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lah, kok 14? Ini ada yang hilang 1 nih. Lah iya, siapa, Cok? Iya, baru nyadar. Cia mana? Lah iya, Cia, ya ampun sampai lupa aku sama anak itu. Kemana dia? Sarah, Cia mana? Gak tahu kak, pulang sekolah tadi aku nggak lihat dia. Mana dia, weh? Hilang dia tuh, carilah. Itu dia tuh, ha. Cia, kamu ngapain di sini? Kamu nggak mau makan kah? Cia nggak lapar.
Ya udah Cia mau apa? Mata Cia kok merah? Cia habis nangis ya? Kenapa? Gak ada. Cia, kalau Cia lagi ada masalah cerita sini sama Kak Safira. Ya, Cia kenapa sayang? Cia tadi habis dibully sama Marvin. Hah? Dibully gimana maksudnya? Cia itu sering bawa boneka pemberian Kak Cherry kemana-mana. Jadi satu kelas itu kurang suka sama Cia. Anjing si Marvin, masih juga tuh anak ngebully Cia. Gak ada habis-habisnya anjing, gue paling gak suka kalau Cia udah diginiin. Gue gak bisa diam aja. Apa Cia nangis karena dibully sama Marvin di sekolah? Bukan itu. Terus Cia kenapa nangis? Cia kangen sama Kak Cherry. Tapi Kak Cherry masih di Jepang kan? Enggak, dia udah balik kok. Hah, Kak Cherry udah balik? Dari kapan? Kayak 3 hari yang lalu deh. Dari mana kalian tahu? Saya kemarin habis bunuh orang di basement rumah Cherry. Terus? Tahu-tahu ada Cherry di sana. Terus? Ya alhasil Cherry sama si Frey berantem. Terus? Heh, terus aja lo, berisik tau nggak? Nggak dari 5 orang kos tukang parkir di sini. Ih, sirik aja lah jadi manusia. Suka-suka gue, diri gue kok ngatur. Tapi kau bilang gitu aku keinget tukang parkir kita yang di rumah kepala keluarga kedua, Cuk. Hah? Yang mana? Itu loh, bapak yang gak bisa ngomong R itu loh. Dia kan gak bisa ngomong R, Cok. Kalau dia ngomong ada kalimat R-nya, pasti dia bilang L, kayak telos. Oh iya Pak Agung kalah. Iya cowok, dia kalau ngomong terus tuh pasti bilang gini, telos. Iya kan, aku kalau bapak tuh ngomong kayak gitu, jujur nahan ngakak kali aku, woy. Kak Cherry? Anjay, dah Kak Cherry makin sangar ya. Hah, mulutmu anjir. Mana Cia? Cia, kamu dipanggil tuh sama Kak Cherry. Hah? Kak Cherry? Kemari ya sayang. Kakak. Kak Cherry. Cia kangen banget sama kakak. Kakak pulang Cia. Cia apa kabar? Kakak, Cia kangen sama kakak. Kakak juga kangen sama Cia, makanya itu kakak kesini. Cia tinggal sama kakak lagi ya. Iya, Cia mau tinggal bareng kakak lagi. Baiklah. Woi, bawain semua barang Cia sini. Iya, bentar. Ini Kak. Oh iya Kak, Cia juga belum ada makan malam dari tadi. Oke, kalau gitu nanti di rumah aku dia makan. Bilang sama paman, Cia bakal tinggal bareng aku lagi. Kak Cherry. Apa? Ada yang mau aku ngomongin sama kakak, tapi di WA aja. Nomor kakak masih yang lama kah? Gue ganti nomor. Apa nomor kakak? Cia! Iya kak. Kasih nomor kakak sama Freya. Ya. Minta aja sama Cio, dia ada tuh. Oh, oke. Gue pergi. Hati-hati Kak. Hati-hati Cer. Gimana kabar Cia? Baik? Cia baik kok. Masih bawa boneka pemberian kakak ya? Iya, bahkan Cia bawa ke sekolah loh Kak. Kenapa Cia bawa ke sekolah? Emang gak kena marah guru kah? Lagian Cia kangen banget sama kakak. Tapi sekarang kamu gak perlu bawa boneka itu lagi. Kakak udah tetap tinggal di sini kok. Bener kah? Kakak gak bakal pergi ke Jepang lagi kan? Enggak sayang, kakak bakal di sini selamanya. Selama-lamanya? Selama-lamanya. Sampai Cia dewasa, kakak bakal di sini terus kan? Iya Cia, kakak bakal di sini terus sampai Cia dewasa. Yeay, Cia senang. Akhirnya Cia bisa sama Kak Cherry terus. Cia, sebelum pulang kita ke rumah teman kakak dulu ya. Pokoknya Cia bakal ikut kemanapun kakak bakal pergi. Udah nyampe tuh, ayo masuk, mama di dalam. Oke, gue bawa Cia, gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya, lagian udah lama gue gak liat Cia. Hai Cia, apa kabar? Hai juga Kak Devin. Masih ingat toh, pada udah lama. Yaudah, ayo masuk. Hah, gara-gara mama nih. Kenapa sih harus malam-malam gini coba pengen mie ayamnya? Besok kan masih bisa.
Loh, itu bukannya Cherry? Dia ngapain ke sekolah malam-malam gini? Apa dia mau ke ruang rahasia itu ya? Gila nih sekolah, kalau malam emang agak serem ya. Tapi rasa kepo gue tuh meronta-ronta, Cok. Dengan yang gue lihat tadi, kenapa Cherry masuk ke sini? Ditembak, kenapa ikat pitangnya mencolok gitu, anjir? Biasanya enggak tuh. Mau balik, tapi udah nyampe sini. Udahlah, masuk aja. Ini kalau ada yang nanya, kok berani sih masuk? Aslinya gue nggak mau kali masuk sini, tapi hidupnya sungguh amat kepo. Kenapa sih Cherry masuk ke sini? Untung di dalamnya nggak mati lampunya. Kalau nggak, udah jumpscare serius. Tapi kenapa dia masuk ke sini ya? Tunggu sebentar. Itu Cherry kan? Dan orang yang di lantai yang berlumuran darah itu bukannya Pak penjaga sekolah? Kenapa bisa? Kenapa Cherry bunuh Pak penjaga sekolah? Dan anehnya, kenapa pita Cherry berwarna biru? Sebenarnya ada masalah apa Cherry dan Pak penjaga sekolah itu? Dan siapa sebenarnya wanita yang bernama Cherry Raymond ini? Lalu apa alasannya? Gak mungkin ini semua ada kaitannya dengan balas dendam dari keluarganya, bukan?